Selamat datang kembali teman-teman dalam video kuliah filsafat online untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat selama 100 hari. Namun untuk hari ini kita hanya akan bicara satu orang pemikir yang mungkin jarang dikenal luas, tetapi gagasan filosofisnya itu mempengaruhi hampir semua disiplin ilmu sosial dan filsafat tentu saja di dunia modern ini. Namanya adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Siapakah dia? Dia adalah seorang ahli bahasa yang berasal dari Swiss, dan dia juga disemati sebagai seorang bapak linguistik modern. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita harus membicarakannya hari ini? Mengapa pemikirannya dianggap revolusioner? Dan mengapa banyak orang menganggap pemikirannya mengubah cara kita memahami bahasa dan makna? Mari teman-teman kita telusuri pemikiran Ferdinand de Saussure. Namun sebelum kita jauh melangkah memahami pemikirannya, mari kita kenali terlebih dahulu siapakah dia. Ferdinand de Saussure lahir tanggal 26 November 1857 di Jenewa, Swiss. Dia dilahirkan dalam keluarga ilmuwan dan intelektual. Dia menunjukkan minatnya yang besar dalam bidang linguistik, khususnya filologi, studi tentang bahasa, sejak masih usia muda. Dan dia mengenyam pendidikannya di Universitas Leipzig, Jerman. Pada usia yang masih sangat muda, 21 tahun, Saussure sudah menuliskan karya pertamanya. Karya itu mengupas mengenai sistem vokal dalam bahasa Indo-Eropa. Nah, karya yang dia susun itu akhirnya membuat dia diakui sebagai seorang cendekiawan muda ya, atau intelektual di masanya gitu. Namun persoalannya memang karya dia itu baru dikenal justru setelah dia meninggal. Nah, nama Saussure sendiri juga mulai menguak di dunia intelektual itu karena catatan-catatan kuliahnya yang disusun oleh para murid yang mengikuti perkuliahannya dalam sebuah buku berjudul Course in General Linguistics. Itu sebuah buku terjemahan ya dari buku aslinya dalam bahasa Prancis tahun 1916. Nah, dalam bukunya itu Saussure menelurkan beberapa gagasan penting yang nantinya akan menjadi fondasi awal linguistik modern, dan juga akan sangat mempengaruhi lahirnya aliran filsafat dan ilmu sosial humaniora yang dikenal dengan nama strukturalisme. Apa itu strukturalisme? Kita pernah sedikit membahasnya di video-video sebelumnya ketika kita bicara tentang Lévi-Strauss. Tapi nanti di sini kita juga akan membahasnya sedikit. Nah, pertanyaannya, dalam buku kumpulan catatan perkuliahan yang berjudul Course in General Linguistics itu, apa konsep revolusioner yang diajukan oleh Saussure? Nah, saya pribadi, mungkin teman-teman bisa menangkapnya secara lebih lengkap ya, tapi kalau saya pribadi menangkap ada 4 gagasan utama Saussure dalam bukunya, dalam buku yang disusun para muridnya yang berjudul Course in General Linguistics. Yang pertama itu perkara tanda linguistics, atau dalam bahasa
Inggrisnya linguistic science. Jadi menurut Saussure, bahasa itu terdiri dari tanda linguistik yang dibentuk oleh dua elemen. Elemen pertama dinamai penanda atau dalam bahasa Inggris signifier. Elemen yang kedua adalah petanda atau signified. Nah, apa itu signifier? Apa itu signified? Ya, signifier adalah bentuk fisik kata seperti tulisan, seperti bunyi yang kita dengar, yang kita baca dari sebuah bahasa. Itu adalah signifier atau penanda. Nah, kalau petanda adalah maknanya atau konsep yang diwakili atau direpresentasikan oleh tanda itu tadi, signifier itu tadi. Jadi untuk menjelaskannya begini, misalnya Anda mendengar atau membaca kata pohon. Nah, kata pohon yang Anda baca atau Anda dengar itu adalah penanda atau signifier. Sedangkan gambaran mental atau ide tentang pohon dalam otak Anda adalah signified atau petanda. Nah, hubungan antara signifier dan signified ini sifatnya arbitrer atau sewenang-wenang. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada alasan alamiah kenapa atau alasan logis ya, kenapa kata ini merepresentasikan makna ini gitu. Mengapa pohon ya, pohon signified, makna pohon dalam gambaran mental kita itu diberi nama pohon dalam tulisan POHON itu. Kan tidak ada alasannya, maka disebut arbitrer. Itu gagasan pertama dari buku perkuliahan Course in General Linguistics. Nah, sekarang kita lihat gagasan yang kedua, karena tadi ada 4 gagasan menurut saya ya. Barangkali lebih, tapi saya dengan keterbatasan menangkapnya 4. Yang kedua adalah mengenai bahasa itu merupakan atau berisi sistem relasi. Jadi bahasa itu sebenarnya adalah sistem yang relasi, gitu, saling berrelasi, saling berhubungan. Jadi Saussure melihat bahasa itu bukan kumpulan kata-kata yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mereka itu ada di dalam satu sistem relasi, dalam satu sistem hubungan satu sama lain, di mana setiap elemen itu hanya memiliki arti dalam hubungannya dengan elemen yang lain. Contohnya mudah, seperti ketika teman-teman memahami kata hitam. Hitam itu tidak berdiri sendiri, teman-teman. Dia ada kata hitam itu punya makna karena ada hubungannya dengan kata putih. Tanpa kata putih, hitam sendiri tidak ada maknanya. Itu gagasan yang kedua, bahasa sebagai sistem relasi. Gagasan yang ketiga adalah mengenai sinkroni dan diakroni atau sinkronis dan diakronis. Apa itu? Jadi begini. Jadi sebelum Saussure tadi, sebelum masanya Saussure, itu kajian bahasa sebelum dia itu kan fokusnya pada yang disebut diakroni. Di mana dalam diakroni itu bahasa itu berubah dari waktu ke waktu. Dalam maksudnya begini, perubahan di dalam bahasa itu terjadi dari waktu ke waktu. Itu diakroni. Cara kajian bahasa melihatnya. Kalau Saussure, dia memperkenalkan pendekatan sinkronis atau sinkroni, di mana kajian bahasa atau ketika kita mempelajari bahasa itu bukan dari sejarahnya, tapi sebagai
sistem pada satu waktu tertentu. Analoginya seperti memotret. Memotret itu kan satu momen, cekrek, kemudian ada gambar, dan itu di satu momen tertentu dalam sebuah momen yang diam, statis, tidak bergerak seperti waktu. Nah, pendekatan itu yang nantinya menjadi dasar dari linguistics atau kajian bahasa modern. Nah, gagasan yang keempat, Saussure dalam bukunya tadi, Course in General Linguistics ini, yang keempat itu tentang lang dan parol. Lang dan parol. Jadi Saussure itu membedakan ada dua hal. Pertama, lang dan parol. Lang itu adalah sistem bahasa kolektif yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya bahasa Indonesia. Yang kedua adalah parol. Parol itu adalah penggunaan bahasa oleh individu dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau lang itu katakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kita gunakan bersama ya teman-teman. Kalau parol itu adalah bahasanya Sanaha, bahasanya Anda ketika sedang ngobrol. Sifatnya individual, kalau yang lang kolektif. Nah, Saussure lebih fokus pada lang karena dia melihat lang, tulisannya langue gitu ya. Dia melihatnya sebagai dasar struktural dari komunikasi manusia. Jadi dia tidak tertarik dengan yang sifatnya individual atau khusus. Nah, apa sebenarnya pengaruh dan warisan Saussure bagi kita? Bagi dunia linguistik dan ilmu pengetahuan, juga filsafat. Teman-teman, gagasan Saussure itu memang tidak hanya mempengaruhi bidang linguistik, tapi juga menjadi fondasi bagi ilmu-ilmu lain, disiplin-disiplin yang lain. Setidaknya saya melihatnya ada 3 disiplin ilmu yang dipengaruhi oleh Ferdinand de Saussure. Pertama, tentang aliran filsafat strukturalisme atau aliran pemikiran strukturalisme. Aliran ini dipengaruhi oleh Saussure, di mana kita definisikan dulu pelan-pelan dengan sederhana. Strukturalisme itu adalah aliran pemikiran yang melihat berbagai aspek budaya seperti sastra hingga antropologi ya, itu sebagai sebuah sistem tanda yang saling berhubungan. Layaknya apa teman-teman? Bahasa. Jadi karena si Ferdinand de Saussure ini, lalu tokoh strukturalisme, tokoh pemikir seperti Claude Lévi-Strauss dan Roland Barthes itu melihat kebudayaan, entah itu sastranya, tariannya, antropologinya, itu dengan cara yang sama seperti Saussure melihat bahasa, di mana bahasa itu merupakan kumpulan sistem tanda yang saling berhubungan dan sifatnya sinkronis, tidak masuk dalam alur waktu yang bergerak, tetapi seperti potret. Strukturalisme dipengaruhi sekali oleh Ferdinand de Saussure. Lalu yang kedua itu bidang semiotika, ilmu tentang tanda, studi tentang tanda dan makna, yang kemudian dikembangkan secara lebih lanjut ya oleh Umberto Eco. Umberto Eco sudah kita bicarakan di video-video sebelumnya, teman-teman silahkan dicek, dicari. Nah, Umberto Eco ini sangat dipengaruhi juga oleh Ferdinand de Saussure. Termasuk Roland Barthes tadi ya, dia itu juga banyak bicara tentang semiotika. Nah, yang ketiga, bidang apa lagi yang dipengaruhi oleh Ferdinand de Saussure? Jelas psikoanalisis dan kritik sastra.
Kalau Anda perhatikan pemikirannya Jacques Lacan dan Derrida, kedua pemikir itu dipengaruhi oleh pemikiran Ferdinand de Saussure. Kelihatannya dari mana? Dari cara mereka memahami konsep tanda untuk menganalisis bahasa dan makna dalam konteks psikologi dan dalam konteks filsafat. Jadi Jacques Lacan dan Derrida, Jacques Lacan dan Derrida ini menggunakan cara yang mirip dengan Saussure dalam menganalisis bahasa dan makna ketika mereka sedang membicarakan, kalau Lacan psikologi, kalau Derrida filsafat. Nah, apakah Ferdinand de Saussure yang demikian canggihnya dalam berpikir ini ada pengkritiknya? Banyak. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari semua pengkritiknya, ada 2 poin penting dia dikritik. Yang pertama, bahwa arbitrer tadi ya, kesewenang-wenangan bahasa itu tidak mutlak. Ingat nggak tadi hubungan antara signifier dan signified itu arbitrer. Nah, banyak peneliti mengatakan nggak gitu, karena dalam kasus onomatopeia itu kasus dimana seperti ayam dalam mental image kita itu diberi nama kukuruyuk gitu. Jadi sebuah benda yang diberikan nama karena ada hubungannya dengan suaranya gitu. Misalnya burung cicit ya. Ada cicit cuit gitu, karena burung itu bunyinya cicit cuit gitu. Tekek gitu misalnya ya. Tokek itu kan karena bunyinya tokek gitu. Kemudian kita kasih nama tokek. Nah, ini kan nggak arbitrer, ada alasannya. Kenapa tokek dikasih nama tokek? Ya karena bunyinya tokek gitu. Yaitu onomatopeia. Dalam kasus itu Ferdinand de Saussure dianggap salah. Kemudian pengkritiknya yang kedua itu membicarakan tentang pendekatan strukturalisme Saussure yang dianggap mengabaikan konteks sosial dan historis dalam penggunaan bahasa. Kita tahu Saussure kan strukturalismenya sinkronis, seperti potret tadi loh, pada satu momen, bukan diakronis yang memperhatikan pergerakan perubahan sejarah. Nah, pendekatan strukturalisme itu yang terinspirasi Saussure dianggap mengabaikan adanya konteks waktu atau sejarah, khususnya dalam penggunaan bahasa. Nah, karenanya nanti strukturalisme ini kan kemudian akan berubah lagi menjadi aliran baru seperti poststrukturalisme yang lebih mempertimbangkan konteks sosial dan konteks historis. Nah, teman-teman, mengapa Ferdinand de Saussure ini pemikirannya masih relevan hari ini? Ya, karena di era modern ini gagasan dia itu ternyata punya pengaruh pada kajian tentang artificial intelligence, AI. Dia juga punya sambung kaitannya dengan komunikasi digital dan desain bahasa pemrograman. Loh, kok bisa? Penjelasannya begini, hubungan tadi antara tanda signifier dan makna signified ini sebenarnya juga masih digunakan ketika kita merancang mesin robotik dalam teknologi digital, ketika komputer berusaha memproses dan memahami bahasa manusia. Nah, selain itu, lepas dari tadi ya relevansinya dalam dunia modern, Saussure ini kan juga mengajarkan kita untuk melihat bahasa sebagai sesuatu yang dinamis, yang di dalamnya ada sistem relasi, saling berhubungan, dan terus berkembang. Dengan mempelajari bahasa dengan cara Saussure itu tadi, kita akhirnya tidak hanya memahami cara manusia berkomunikasi,
tapi juga memahami bagaimana kita membentuk dunia dan realitas di sekitar kita lewat bahasa. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang Ferdinand de Saussure, seorang bapak linguistik modern yang pemikirannya merangsek masuk ke segala bidang termasuk filsafat. Di gagasan dia misalnya tentang tanda, sampai tentang bahasa sebagai sesuatu yang sistemik, itu membuka cara baru kita untuk memahami cara manusia berkomunikasi. Terima kasih sudah mengikuti kelas filsafat online hari ini. Silahkan teman-teman untuk menambahkan informasi atau mungkin memperbaiki penjelasan saya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya agar kita bisa terus menghidupi channel pembelajaran mandiri ini. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.